Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, sore menjelang malam buat teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Agus Putra Wates. Oke teman-teman, kali ini saya mau review mengenai satu buah power supply ya. Jadi mungkin di video saya yang sebelumnya sudah saya review mengenai sebuah power supply yang biasa saya gunakan buat di server. Nah, kali ini saya mau sedikit berbagi pengalaman ya teman-teman. Jadi saya pernah memasang di satu buah titik ya. Jadi di server kedua saya, maksudnya di kotak sentral kedua saya, itu saya pasangkan sebuah power supply. Jadi power supply ini saya taruh di salah satu klien saya, dan kebetulan di satu klien saya itu ada satu kWh meter yang nggak dipakai. Jadi dulu kata ceritanya itu kWh dibagi buat rame-rame terus nggak dipakai lagi dan sekarang nganggur, dan saya istilahnya saya sewa buat saya pasang buat power supply buat kontrol ke server kedua saya. Nah, jaraknya dari power supply yang saya titipkan dari rumah ini ke kotak server itu ada sekitar kalau memakai kabel ya teman, itu sekitar 8 meter kurang lebih. Nah, ceritanya gini, jadi power supply ini saya taruh di rumahnya, terus di sini itu powernya kan ganda 24 volt dan 5 volt. Ini saya tarik menggunakan kabel 4 core ke kotak menggunakan kabel sekitar 10 meter. Nah, untuk tegangan 24 volt itu tidak ada masalah teman-teman. Jadi saya pasang tegangan 24 volt, saya ukur di kotak server itu tetap masuk 24 volt ya, tidak ada masalah. Terus saya step down menggunakan 12 volt untuk menghidupkan access point, lancar, tidak masalah. Nah, di kotak server itu saya memakai hub dan konverter yang tegangannya notabene adalah 5 volt DC. Nah, awalnya saya ngambil ke 5 volt ini saya dari power supply masuk ke kotak server, karena saya lihat di sini adalah kapasitas ampernya itu lumayan tinggi teman-teman. Jadi sekitar 2 ampere 5 volt. Waktu saya ukur di tegangan di terminalnya yang di box server itu masih utuh 5 volt. Nah, ternyata ampernya yang drop teman-teman. Jadi ampernya itu ternyata habis di kabel. Saya colokkan HTB, dia powernya hanya blink saja. Jadi blink, dia nggak stabil karena dia nggak kuat. Nah, jadi akhirnya saya rombak itu, yang tegangan 5 volt nggak saya pakai, saya bikin step down lagi 5 volt. Jadi saya power supply ini di central boxnya itu saya bikin dua step down 12 volt dan step down 5 volt. Baru saya tes untuk ini baru normal gitu. Jadi intinya teman-teman, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman istilahnya menggunakan PSU yang sudah double voltage, usahakan ampernya itu besar. Semakin besar tidak apa-apa teman-teman. Jadi dia kapasitas daya dari PSU itu sendiri itu besar, nggak akan masalah, tidak akan berpengaruh ke bebannya. Kenapa? Karena bebannya dia akan mengambil maksimal dari kapasitas daya dia sendiri. Kalau kapasitasnya dia yang HTB ini cuma 1 ampere, taruhlah misalkan dengan 5 volt ya, cuma dia 5 watt. Walaupun di sini teman-teman dikasih tegangan sampai 10 ampere tidak akan masalah, dia akan bikin jebol. Yang bikin jebol adalah voltasenya yang melebihi 5 volt. Gitu teman-teman. Jadi usahakan PSU ini ampernya lebih besar. Misalkan teman-teman ingin menarik di atas atau menarik 10 meter, usahakan menggunakan ampere yang besar. Tapi kalau saya sih menyarankan saja berdasarkan pengalaman saya, kalau saya yang voltase ganda ini saya gunakan hanya di kotak saja, di kotak server utama, dan saya cabang banyak hub dan konverter karena jaraknya paling panjang cuma 1 meter 2 meter tidak masalah. Tapi kalau lebih dari 8 meter mungkin 10 meter itu saya membuktikan sendiri untuk kapasitas 5 volt 2 ampere ini drop, dayanya nggak kuat.
dayanya nggak sampai ya gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan yang model double, usahakan ampernya itu lebih besar. Syukur-syukur teman-teman pakai yang 12 volt, nanti di step down biar lebih bagus lagi gitu teman-teman ya. Jadi karena saya ada power supply kayak gini ya, jadi yang bawaan kayak gini ini nggak saya pakai teman-teman ya. Sebagian udah saya non fungsikan, jadi nanti untuk si server saya yang baru nanti saya udah nggak pakai yang model gini, jadi saya pakai yang model gini. Nah terus nanti saya bikin terminal, jadi nanti biar kalau misalkan ada perbaikan sama saya nggak perlu matiin sumber di sini, jadi cuman saya yang power ke sono aja yang saya matikan, jadi nggak akan ganggu ke konverter yang lain gitu teman-teman ya. Sedikit pengalaman teman-teman, mungkin kalau kemarin saya nggak ngalamin sendiri mungkin ya saya istilahnya kurang percaya ya, karena kalau dilihat voltasenya memang masih bagus, nggak drop karena kabelnya juga bagus. Kabelnya bagus, bukan kabel sembarangan teman-teman, jadi bukan kabel yang asal beli, nggak, emang itu khusus buat penghantar arus. Jadi kabelnya emang penampangnya juga tebal, serabutnya juga tebal, jadi komunitas kalau istilahnya dilewatin arus yang besar juga nggak akan banyak hilang di kabel gitu. Ternyata saya pakai 10 meter juga masih nggak bagus, makanya saya pakai yang 24 volt saat step down menggunakan 12 volt dan 5 volt. Itu teman-teman ya, sedikit pengalaman buat teman-teman. Mungkin nanti yang ada yang mau bikin PSU buat wifi teman-teman, buat server teman-teman, biar nanti istilahnya nggak salah berhitungan, usahakan lebih baik kalau memang dia tegangan 5 volt dan teman-teman tarik jauh, usahakan jangan murni 5 volt, usahakan 12 volt baru step down, itu akan lebih bagus gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah nyoba dengan ampere yang besar, dengan kapasitas 5 volt ampere besar, tarikan kabel yang panjang bisa bagus, monggo silahkan teman-teman komen di coret-coret di komentar berbagi kepada saya dan juga kepada teman-teman yang lain gitu teman-teman ya. Dan untuk HTP teman-teman, HTP saya sekalian review mengenai HTP yang saya pakai. Ini saya pakai HTP 3100 dari Netlink ya, dari Netlink, dan alhamdulillah selama saya pakai dan saya pakai dengan model power supply kayak gini di server utamanya, alhamdulillah sudah jalan 2 tahun nggak ada yang masalah, nggak ada istilahnya bengong, nggak ada internet, semua berjalan plug and play, alhamdulillah. Jaraknya memang kalau jarak terjauh adalah 100 meter untuk HTP, karena rata-rata saya pakai access point yang buat hotspotan gitu. Dan untuk rumahan saya pakai beberapa, ada yang pakai fiber, ada yang pakai LAN gitu teman-teman ya. Sedikit review, sedikit berbagi pengalaman saya mengenai power supply yang digunakan di server. Semoga sedikit bisa membantu teman-teman dalam memilih power supply yang mau digunakan di server internet Anda, internet teman-teman semua. Oke, itu aja untuk kali ini, review kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia dengan channel Exputrawates. Selamat sore menjelang malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.